Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, semoga di tahun 2021 ini kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online bersama kakak-kakak sekolah minggu Kak Rolis dan Kak Eti. Sekarang kakak-kakak sekolah minggu mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga berkat Tuhan berlimpah pada kita di tahun yang baru ini. Oke, kita mau masuk ke sekolah minggu kita. Meskipun melalui online, kita harus tetap sukacita. Ada yang cemberut? Ada yang sedih? Sedih kan belum bertemu. Biasanya kita kan tatap muka bertemu bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Tapi sekarang kita lewat ibadah online. Oke, sekarang kita mau mulai. Kita mau bernyanyi, di sini senang, di sana senang. Semuanya harus senang ya, mukanya harus sukacita. Satu. Cita memuliakan Tuhan. Nah, saat ini kita mau kembali memulai ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa. Sebelum itu kita siapkan hati dan kita angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Semua sikap berdoa ya adik-adik. Dengan nama Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita masuk ke pembacaan kita. Kita mau mengucapkan titah yang pertama. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik ya. 1, 2, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Ya. Nah, kalau begitu buat yang masih belum hafal, masih belum terbata-bata, kita ulangi sekali lagi ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali
1. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang teguh pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan dibuka Alkitabnya dari Yesaya 53 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Udah dibuka semua Alkitabnya kan? Kita baca ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jangan lupa dihafalin ya adik-adik untuk nats ayat hafalannya. Nanti kakak mau kalian seperti minggu-minggu lalu distorkan di grup WhatsApp sekolah minggu masing-masing. Jadi tetap harus tugasnya jalan ya adik-adik ya. Jangan lupa Yesaya 53 ayat 5. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Musik Abang Molino, nyanyi sama-sama ya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Musik kakak. Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi lagi satu lagu judulnya I Remember. Musik bang.
saat ini kita masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi coba biar semangat dulu, kakak mau tepuk Yesus semuanya ya, kalian di rumah. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, Alkitabnya disiapkan, hatinya disiapkan, kita sikap berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap pernyataan Tuhan pada saat ini, sehingga kami dapat merasakan sukacita bersama-sama dalam rumah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, semuanya sudah disiapkan Alkitabnya? Oke adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya, pasal yang 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak baca di sini, adik-adik bacanya di rumah ya. Kita baca secara bersama-sama. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap ia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau kasih lihat gambar nih. Nah ini dia. Adik-adik tahu ini gambar apa? Iya, gambar Tuhan Yesus. Coba, kakak mau tanya lagi. Ini di sini Tuhan Yesus terlihat seperti apa ya? Terlihat kesakitan, apalagi? Terlihat berdarah-darah. Terus apa lagi? Ada mahkota duri di kepalanya ya adik-adik ya. Nah, ada yang masih ingat lagi? Tuhan Yesus disalibkan di bukit apa? Betul, di bukit Golgota. Nah adik-adik, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus berkorban untuk kita, manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kejahatan, tetapi Tuhan Yesus merelakan dirinya berkorban untuk menghapus semua dosa-dosa, menghapus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, kakak punya ilustrasi nih untuk kita semua ya. Jadi untuk ilustrasi firman kita hari ini, kakak punya ilustrasi. Ada seorang anak namanya Aldo adik-adik, namanya Aldo. Dia sangat sekali aktif, dia suka main sama teman-temannya, dia suka keluar sama teman-temannya. Dia adalah anak yang sangat aktif. Tapi adik-adik, ketika dia keluar rumah, dia pergi melihat ada sebuah pohon mangga di tempatnya. Di tempat tetangganya ada sebuah pohon mangga. Lalu dia berpikir, sepertinya makan mangga enak nih sama teman-teman. Akhirnya adik-adik tahu gak apa yang dia lakukan? Dia mengambil mangga tetangganya itu tanpa sepengetahuan si pemiliknya adik-adik. Si Aldo mengambil mangganya diam-diam tanpa si pemilik pohonnya itu tahu. Tetangganya tidak tahu ya adik-adik ya. Lalu dia ambil mangganya sendiri adik-adik. Nah ketika dia sudah mengambilnya, dia makan bersama teman-temannya, dia makan mangganya. Lalu adik-adik, tetangganya ternyata tahu, wah, mangga saya mana ya? Kok sepertinya di sini waktu itu ada buahnya, kok sekarang tidak ada? Ternyata adik-adik si tetangganya itu melihat bahwa ada si Aldo yang mengambil
buah mangga tersebut adik-adik. Lalu si Aldo dipanggilnya ke rumahnya, diketok-ketok, digedok-gedok pintu si Aldo. Permisi Aldo, keluar kamu, kata si tetangganya kayak gitu adik-adik. Lalu ternyata yang membuka pintunya itu adalah bapaknya adik-adik. Ada apa pak? Kata si bapaknya kayak gitu. Ini anak kamu telah mengambil mangga saya. Anak kamu telah mencuri mangga saya tanpa sepengetahuan saya, kata tetangganya kayak gitu adik-adik. Lalu bapaknya memanggil si Aldo. Aldo, sini kamu, katanya kayak gitu kan adik-adik. Lalu si Aldo datang adik-adik. Lalu ditanya sama bapaknya, Amang, apakah benar kamu mengambil mangga si bapak tadi? Katanya kayak gitu kan adik-adik. Lalu si Aldo diam. Lalu dia bilang, iya pak, katanya kayak begitu kan. Terus habis itu dia dijewer lah kuping si Aldo itu sama tetangganya. Sini kamu, sini. Saya kasih pelajaran ya kamu ya. Sini kamu, karena kamu sudah mengambil mangga punya saya, katanya kayak gitu adik-adik. Lalu dipanggil si Aldo, disuruh untuk menjewer kupingnya itu adik-adik ya. Terus habis itu bapaknya nangis lalu ngelarang, jangan pak, jangan pukul anak saya, jangan jewer telinga anak saya. Pukul saja aku, kata bapaknya kayak gitu adik-adik. Wah, pukul saja aku, kata bapaknya kayak gitu. Jangan pukul anak saya, kata bapaknya kayak gitu ya adik-adik. Terus habis itu dipanggil si Aldo itu, terus dilihat bapaknya ternyata berantem sama tangganya tadi, dipukul ya adik-adik ya. Bapaknya mau rela dipukul sama tangganya tadi karena ulahnya si Aldo tadi adik-adik. Nah habis itu si Aldo sangat sedih melihat bapaknya berantem bersama tangganya itu. Dia sedih kalau ternyata bapaknya membela dia pada saat itu karena dia dijewer sama tetangganya itu. Nah adik-adik akhirnya dia menyesal melihat bapaknya ternyata dipukuli oleh tetangganya tadi itu ya adik-adik. Lalu bapaknya bilang, nah kamu sudah melihat kan apa yang telah kamu perbuat, kata bapaknya kayak gitu adik-adik. Sekarang coba kamu pikirkan, baik tidak kalau mencuri itu? Tidak pak. Baik gak sih mencuri itu adik-adik? Tidak ya, mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Akhirnya kalau kamu seperti itu nak, nanti kamu akan masuk ke dalam dosa. Jangan seperti itu lagi ya, katanya kayak gitu. Kamu sudah lihat kan, karena perbuatan kamu, bapak jadi berantem bersama tetangganya tadi adik-adik. Akhirnya si Aldo menyesal lalu meminta maaf kepada bapaknya. Pak, Aldo minta maaf ya atas perbuatan bapak tadi. Lain kali Aldo tidak mengulangi perbuatan kesalahan Aldo tadi, katanya kayak gitu adik-adik. Nah, apa sih hubungannya dengan nats ini adik-adik? Jadi hubungannya Tuhan Yesus rela berkorban demi kita anak-anaknya, sama seperti cerita kakak tadi. Bapak Aldo rela berkorban demi anaknya karena tadi Aldo yang mencuri ya kan? Aldo yang mencuri, tapi bapaknya yang disakiti. Dia rela berkorban demi anaknya walaupun anaknya nakal, anaknya bandel, tapi dia tidak mau melihat anaknya tersakiti. Akhirnya dia mau merelakan dirinya supaya anaknya tidak dijewer, tidak dipukul oleh tetangganya. Sama adik-adik dengan Tuhan Yesus tadi adik-adik sudah lihat sendiri kan, Tuhan Yesus rela berkorban, kesakitan. Gak cuma sakit dong ya adik-adik, berlumuran darah, memakai mahkota duri. Coba kalau misalnya kita digantikan seperti itu, sanggup tidak? Tidak ya, tidak sanggup. Padahal Tuhan Yesus itu adalah sang raja, tidak pernah berdosa, dia adalah orang baik ya adik-adik ya. Padahal yang salah itu adalah kita, yang banyak dosa adalah kita yang berdosa, kita yang banyak sekali kesalahan-kesalahan kita perbuat, tetapi Tuhan Yesus rela berkorban demi kita adik-adik, sama seperti cerita kita tadi. Jadi firman Tuhan ingin mengajak kita, mengingatkan kita pada saat ini bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan sudah berkorban, Tuhan Yesus telah berkorban demi kita, maka kita harus apa? Harus menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Mulai saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dengan baik, harus senang, harus bersuka cita ya adik-adik. Tuhan gak mau nih walaupun kita udah ditebus dosanya, kita tidak boleh berbuat dosa lagi adik-adik. Nanti Tuhan sedih kalau melihat kita melakukan perbuatan yang tidak Tuhan senangi adik-adik. Misalnya mencontek, apalagi seperti Aldo tadi apa? Mencuri, lalu apalagi marah-marah dengan orang tua, apalagi tidak mendengarkan nasihat orang tua. Itu Tuhan pasti sedih. Dia sudah rela mau berkorban,
disakiti, dicemooh oleh orang-orang, tapi anaknya seperti itu. Tidak boleh adik-adik ya. Iya, jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang baik. Contohnya apa sih menjadi anak Tuhan yang baik? Pertama, patuh kepada orang tua, lalu jujur, hidup bersuka cita dan damai ya adik-adik ya. Siapa di sini yang mau berjanji sama Kakak Heni untuk menjadi anak Tuhan yang baik? Wah, banyak ya adik-adik, semua angkat tangan coba. Iya, good. Berarti kalian adalah anak-anak yang baik. Kakak percaya kalau anak sekolah minggu adalah anak-anak yang baik karena Tuhan Yesus mau melihat kita senang. Kita senang, Tuhan Yesus juga senang. Oke, kakak pegang ya janjinya. Nah, demikian untuk firman Tuhan saat ini ya adik-adik ya. Semuanya nanti kalian harus mendengarkannya lalu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dengan firman Tuhan. Kalau sudah, kita sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau berjanji Tuhan pada saat ini, kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang nurut akan Engkau, selalu jalan di jalan-Mu Bapa. Engkau telah berkorban di kayu salib demi kami, supaya kami bisa mau bertobat, mau ikut serta ke dalam tangan penyertaan-Mu Bapa. Ya Bapa, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa-dosa kami, supaya kami lebih layak lagi disebut dengan anak-anak Allah. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi kreativitas. Sekarang alat dan bahan yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama itu ada kertas karton yang ukurannya lebar ya adik-adik. Lalu kertas kado, penggaris, sedotan, strapless, gunting, dan selotip. Oke. Selain itu adik-adik, kakak pengen kasih tahu untuk kartonnya ini kita nggak harus pakai karton yang berwarna seperti ini. Bisa dari kertas koran, bisa dari bekas kalender, atau kertas yang ukurannya sepanjang ini. Oke, sekarang kakak mau kasih tahu lagi sebelumnya, yang ini juga untuk terlihat lebih bagus aja. Kalau adik-adik hanya ingin pakai kertas karton saja itu tidak apa-apa. Nah, sekarang kita bagi dua kertas kartonnya, dilipat. Tadinya seperti ini, kita lipat seperti ini. Nah, udah dilipat seperti ini, kita gunting bagian lebarnya selebar 12 cm. Ingat ya adik-adik, 12 cm. Kita ukur pakai penggaris. Lalu kita gunting. Selanjutnya kertasnya ini kita lipat. Ini tujuannya untuk membuat lingkaran di kepala kita.
lipatnya seperti ini. Nah, setelah ini kita ukur ke ukuran kepala kalian. Kakak mau ukur dulu nih. Nah, tapi sisain ya adik-adik. Sisain panjangnya dari karton ini. Setelah itu kita gunting. Kalau misalnya emang kelebaran buat di kepala adik-adik, digunting ya. Setelah itu kita siapkan kertas kadonya. Ini untuk di luar dari kertas karton ini supaya lebih kelihatan indah. Nah, ini pertama juga dilipat dulu. Setelah itu kita gunting. Nah, ini ukurannya selebar 8 cm. Lalu digunting ya adik-adik. Satu lagi kita buat untuk bagian dalamnya. Ini lebarnya yang satu lagi 6 cm. Oke, sekarang kita bungkus dulu nih. Karena ini kurang, jadi kakak potong lagi deh yang ininya, kertas kartonnya. Habis itu kita masukin kertas kartonnya ke dalam kertas kado. Nah, udah nih jadi. Lalu kita pakai selotipnya untuk menempelkan kertas karton dan kertas kadonya. Udah jadi. Sekarang kita ikat, kita strapless ininya, disatuin ujungnya. Hati-hati ya pakai straplessnya. Pakai selotip aja. Strapless yang gede kalau buat nyatuin kertasnya.
sekarang kita lipat yang ininya, atas kadonya. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah di strapless bagian dalamnya. Lalu kita lingkarkan. Kita lingkarin ke pinggir-pinggir kertas kartonnya ini. Lalu kita pakai strapless lagi. Oke. Habis itu kita bikin duri-durinya. Itu pakai sedotan. Nah, yang pertama itu kita bagi dua dulu sedotannya. Lalu kita tekan, lalu digunting bagian tengahnya. Nah, setelah itu bagian ujungnya kita potong runcing seperti ini. Semoga kelihatan ya. Nah, kita buat ini tuh sebanyak mungkin supaya bisa buat duri-durinya yang ada di atas mahkota ini. Terus kita ikat ke atas kertas kado yang ada di atas ini. Di atasnya kita ikat 2 kali. Adik-adik buatnya yang penuh ya supaya kelihatan lebih bagus. Buatnya sebanyak mungkin. Seperti ini. Oke, jadinya seperti ini adik-adik. Lihat no. Tapi ini kurang banyak sih sedotannya. Kayaknya kakak harus buat lebih banyak lagi supaya terlihat lebih bagus. Nah, kreativitas ini adik-adik kumpulin ya minggu ini di grup sekolah minggu. Sekian adik-adik, selamat mencoba. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, coba persembahannya diangkat, dilipat yang rapi. Angkat persembahannya, kita janji persembahan. 1, 2, ya. Leonaku domeleaku dan margamu sau. Oke adik-adik, tadi kita firmannya ada Yesaya 5 ayat 53 ayat 5. Ya, Yesaya 53 ayat 5 itu lagunya tadi, tetapi dia terpidikam. Nah, sekarang kita mau belajar lagu itu. Ntar lagunya kita rasakan dalam hati kita bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Oke, kita mau belajar abang Molino musik. Jangan lupa persembahannya nanti diserahkan untuk kepada orang tuanya untuk diserahkan ke gereja ya adik-adik. Ya kakak. Tetapi yang tertikam oleh karena pemberontakanku,
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu kita pada saat ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.